Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai karena Allah, khususnya anggota GIS Grup Islam Sunnah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yakni kitab Sifat Salat Nabi, atau sebagaimana judul aslinya Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi mulai dari takbir sampai salamnya seakan-akan Anda melihatnya. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Mu'allif rahimahullah mengatakan bagaimana ruku' dan sujudnya ketika kita salat di atas kendaraan. Wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'sih. Dan dahulu beliau bila ingin salat sunnah di atas unta beliau, di atas tunggangan beliau, di dalam kitab aslinya disebutkan dahulu beliau ruku' dan sujud di atas kendaraan beliau dengan cara menganggukkan kepala beliau. Sebenarnya bukan menganggukkan ini, tapi menundukkan kepala beliau dengan menjadikan gerakan sujud lebih rendah daripada gerakan ruku', ya. Kalau menganggukkan itu hanya sebentar saja, bukan menganggukkan tapi dengan menundukkan kepalanya, ya, atau merendahkan kepalanya, itu lebih pas. Kalau dalam naskah aslinya, ya, dalam kitabnya, ima'an itu artinya isyarat, memberikan isyarat. Maksudnya memberikan isyarat dengan kepalanya, dengan ditundukkan kepalanya. Ketika kita sholat sunnah di atas kendaraan, ya, ketika kita ingin ruku', ya, tidak harus kita ruku' seperti kita ruku' saat berdiri, tapi cukup dengan menundukkan kepala. Ketika sujud juga demikian, tidak harus sujud sebagaimana kita sujud ketika di bawah, ketika seperti sholat biasa, tapi cukup dengan memberikan isyarat dengan menundukkan kepala. Dan kita harus bedakan antara menundukkan kepala saat ruku' dan saat sujud. Menundukkan kepalanya ketika ruku' lebih tinggi daripada ketika sujud. Tentunya cara-cara yang seperti ini, ya, adalah kendaraan-kendaraan yang kita tidak bisa sholat dengan keadaan berdiri. Ketika kita mampu untuk berdiri, maka kita harus berdiri. Nanti dibahas itu di pembahasan setelah ini. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketika kita di atas kendaraan dan kita tidak bisa berdiri. Kalau kita bisa berdiri seperti misalnya di pesawat, kadang ada musola. Kalau tidak ada musola, maka itu hal lain, ya. Ada misalnya di Saudi Airlines disediakan ada musola di dalam pesawat. Maka ketika itu kita sholatnya sebaiknya dalam keadaan berdiri. Kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu masih bisa berdiri, harus berdiri. Seperti misalnya di atas kapal, ya. Di atas kapal, kalau kapalnya besar, ya, kita bisa berdiri dengan mudah. Maka kita sholat dalam keadaan berdiri. Tapi ini juga nanti berbeda antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Sholat wajib harus berdiri, sholat sunnah bisa dengan duduk. Tapi pahalanya setengahnya. Sholat dengan duduk itu pahalanya setengahnya sholat dengan berdiri dalam sholat sunnah. Bagaimana kalau orang tidak bisa berdiri? Apakah sholatnya dalam keadaan duduk masih mendapatkan pahala setengah? Jawabannya apa? Tetap dapat pahala penuh. Kenapa demikian? Karena dia mampunya seperti itu. Intinya ketika kita ruku' dan sujud dalam keadaan sholat yang demikian, ya, sholatnya di atas kendaraan, sholat sunnah dan dalam keadaan duduk, maka kita ruku' dan sujudnya dengan menundukkan kepala. Dan ketika sujud kepala kita lebih rendah daripada ketika ruku. Kemudian mu'allif rahimahullah mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahyanan idza arada an yatatawwa' ala naqatihi istaqbala biha al-qiblah fakabbar thumma shalla haitsu wajjahahu rikabuh. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bila ingin salat sunnah di atas untanya, terkadang beliau juga menghadapkan untanya ke arah kiblat lalu bertakbir. Perlu digarisbawahi kata-kata terkadang, ya. Jadi ini tidak mengapa seperti ini. Kalau misalnya hal itu bisa dilakukan, maka
tentunya lebih afdal ya. Karena ini menghadap ke kiblat. Dan Rasulullah SAW terkadang demikian. Kemudian salat kemanapun kendaraannya berlalu membawa beliau. Maksudnya salat menghadap kemanapun. Jadi tidak harus menyesuaikan arah kendaraannya. Kalau arah kendaraannya misalnya mengarah ke timur ya, dan kita di Indonesia, maka harus membalik tubuhnya, tidak harus demikian. Tapi kemanapun kendaraan mengarah, maka tidak masalah sama sekali. Wa kana idza arada an yusalli al-fariidah nazala fasala al-qiblah. Jika beliau ingin salat fardu, beliau biasanya turun lalu menghadap kiblat. Ini perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan wajib. Kenapa demikian? Karena di sini menjelaskan tentang ibadah yang diwajibkan, yaitu salat fardu. Makanya kita harus mengikuti beliau dalam hal ini. Kaidahnya apa? Perbuatan Nabi Muhammad SAW itu bisa menunjukkan sesuatu yang mubah, bisa menunjukkan sesuatu yang sunnah, bisa menunjukkan sesuatu yang wajib. Mudahnya ketika beliau sedang menjelaskan sesuatu yang wajib, maka perbuatan tersebut menjadi wajib. Ketika perbuatan tersebut menjelaskan sesuatu yang disunnahkan, maka dia menjadi sunnah. Ketika perbuatan tersebut tidak menjelaskan sesuatu yang wajib dan tidak menjelaskan sesuatu yang disunnahkan, maka menjadi mubah. Boleh untuk dilakukan. Dan semuanya ini masuk dalam cakupan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam istilah ilmu akidah. Makanya jangan bingung dengan istilah-istilahnya para ulama. Jadi sunnah itu artinya banyak. Makanya jangan dibingungkan oleh orang-orang yang mengatakan, katanya misalnya jenggot itu sunnah. Kenapa kalau ditinggalkan malah berdosa? Misalnya ada orang yang mengatakan demikian. Maka kita katakan yang dimaksud dengan sunnah tersebut adalah sunnah dalam masalah akidah. Ya, istilah sunnah dalam bidang akidah. Jadi sunnah dalam bidang akidah adalah semua syariat Islam, semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW bisa disebut sebagai sunnah. Lawannya apa? Bid'ah. Jadi bid'ah itu semua ibadah yang tidak datang dari Nabi Muhammad SAW. Sunnah yang dalam bidang usul fikih, yang dimaksud dengan sunnah di situ adalah lawan dari makruh. Makanya harus dibedakan istilahnya siapa. Dan kita faham dari konteks perkataan itu diucapkan. Makanya kalau dikatakan jenggot adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, maka yang dimaksud di situ adalah sunnah yang merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ajaran ini umum, bisa sunnah dalam istilah ahli fikih, bisa juga wajib. Rasulullah SAW ketika beliau ingin sholat fardu, maka beliau turun dari kendaraannya. Ini karena menjelaskan tentang sholat wajib, maka petunjuknya menjadi wajib. Kita harus sholat di bawah, tidak boleh di atas kendaraan ketika sholat wajib. Beliau turun dan menghadap ke kiblat. Ini juga petunjuk yang kedua, menghadap ke kiblat dalam sholat fardu juga wajib, karena perbuatan Rasulullah SAW ini menjelaskan tentang sesuatu atau ibadah yang wajib. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.